Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Putra Setiawan dari kelas 4A dengan NPM 2459201002. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat use case pada studi kasus Sistem Informasi Manajemen Plafon. Di sini saya diberikan tugas untuk memenuhi UTS saya dengan studi kasusnya Sistem Informasi Manajemen Plafon atau PVC. Nah, di sini studi kasusnya memiliki deskripsi. Sistem informasi atau PVC ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh proses bisnis pada usaha pemasangan dan penjualan plafon PVC. Jadi sistem PVC ini menyediakan jasa dan produk juga. Sistem ini mencakup pengelola data produk plafon, pelanggan, tenaga kerja atau tim pemasangan, serta transaksi pemesanan dan pemasangan plafon PVC. Sistem ini juga mendukung proses perhitungan biaya, penjadwalan pemasangan, serta pencatatan status pesanan. Aturan-aturan dalam sistem ini ada beberapa aturannya. Yang pertama di sini, satu produk plafon PVC dapat memiliki lebih dari satu jenis motif atau ukuran. Pelanggan dapat melakukan lebih dari satu pesanan dalam satu waktu yang berbeda maupun bersamaan. Satu pesanan dapat terdiri dari lebih dari satu jenis produk plafon PVC. Setiap pemesanan memiliki jadwal pemasangan yang dapat berbeda. Pemesanan dilakukan oleh satu atau lebih tenaga kerja atau tim. Pelanggan dapat memiliki lebih dari satu nomor kontak. Dan pelanggan yang belum terdaftar hanya dapat melihat katalog produk, tetapi tidak dapat melakukan pemesanan. Setiap proses input data, produk, dan lain-lain dilakukan oleh admin saja. Setiap produk plafon memiliki ID yang unik, karena ID harus bersifat unik dalam pembuatan sebuah aplikasi. Setiap transaksi pemesanan memiliki status, yaitu menunggu, diproses, dan selesai. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap, DP dan pelunasan. Jadi pembayaran harus dilakukan DP dulu, terus selesai selesai DP. Kalau ininya udah selesai, baru melakukan pelunasan. Terakhir, jadwal pemasangan dapat diubah jika permintaan dari pelanggan atau kendala teknis. Kemudian di sini ada fungsi sistem. Yang pertama, validasi pengguna. Admin harus login dulu. Kedua, mengelola produk PVC ini. Ya basicnya create, update, dan delete. Ketiga juga sama. Sini keempat salah, sini saya salah. Kelima, ya basicnya sama semua lah. Dan di sini untuk usernya atau penggunanya. Pelanggan dapat mencari produk plafon, dapat melihat katalog produk, dapat melihat status. Tapi dengan catatan yang seperti di atas tadi, kalau pelanggannya belum login, dia nggak bisa membuat pesanan. Sini instruksi pengerjaannya, saya disuruh buat diagram konteks, diagram level 0 atau DFD level 0, use case diagram, dan use case description. Kita mulai aja buat diagram konteksnya. Di sini saya akan jelaskan diagram konteks itu apa. Secara sederhananya, diagram konteks ini untuk menggambarkan gimana cara kerja sebuah sistem secara garis besarnya aja. Sederhananya seperti itu.
Oke, baik. Di sini ada 3 entitas, yaitu admin, tenaga kerja, dan user. Di sini admin akan mengirimkan input ke sistem, yaitu mengelola produk, pelanggan, tenaga kerja, pesanan, dan pembayaran. Dan sistem ini akan mengirimkan output ke adminnya, mengirimkan output laporan dan konfirmasi. Dan juga sistem di sini mengirimkan input ke tenaga kerja, yaitu jadwal dan penugasan ke tenaga kerja. Pertama dari admin, input ke tenaga kerja ini, admin memberikan tugas ke sistem ini, dan sistem akan memberikan ke tenaga kerja. Kemudian tenaga kerja akan mengirimkan input ke sistem, yaitu status pemasangan. Di sini user, si sistem ini akan mengirimkan input kepada user untuk dapat melihat katalog dan produk. Di sini saya salah, bukan pesanan, karena yang membuat pesanan itu input dari user. Nah, di sini user, ini output dari sistem ke user, dan sistem akan mengirimkan input ke sistem ini, yaitu ini kebalik. Di sini sistem mengirimkan output ke user, info produk dan status pemasangannya. Kedua, di sini saya akan membuat diagram level 0 atau DFD level 0. DFD level 0 ini lanjutan dari diagram konteks. Kalau diagram konteks kan secara garis besarnya aja. Kalau diagram level 0 ini, kita akan membuat lebih rinci atau lebih detail. Oke, baik, diagramnya udah jadi. Jadi maksudnya gini, sini ada entitas admin. Di sini kan menjelaskan proses-proses sistem itu berjalan. Jadi proses pertama, admin harus memvalidasi pengguna dulu agar sistem mendeteksi dia itu sebagai admin. Setelah sistem mendeteksi dia sebagai admin, akses admin ini akan diberikan pada admin. Admin ini bisa mengelola produk,
user, tenaga kerja atau tim, pesanan, dan pembayaran. Di sini kelola produk ini menginclude CRUD itu atau create, update, dan delete. Gini. Nah, jadi CRUD ini, admin ini, semua dari ini si admin menginclude CRUD ini, create, update, delete. Admin bisa buat produk baru, menghapus produk, bisa update produk. Begitu juga dengan user, tim, kelola pesanan, dan pembayaran. Dan di sini ada entitas user. Kita masuk ke sini dulu. Setelah misalnya admin mendapatkan produk baru ke dalam produk ini, kemudian dari produk ini, proses ini akan dimasukkan ke dalam database data produk ini. Begitu juga yang lainnya. Dan di sini entitas user, dia bisa kelola pesanan, tetapi maksud dari user mengelola pesanan ini bukan sebagai admin ke CRUD ini. User kan nggak bisa buat produk, maksud buat produk itu buat produk baru di aplikasinya, tetapi admin ini kelola ini maksudnya kayak melihat produk katalognya, terus dia ini buat pesanan, bukan mengelola pesanan. Tapi simpelnya saya arahin ke sini aja, maksudnya itu buat pesanan. Si user ini memesan, bukan membuat, bukan mengelola. Dan user ini mengelola pembayaran, yaitu yang pertama harus dilakukan di pembayaran itu seperti aturan SIN dulu. Nah, di sini DP dulu, baru pelunasan. Kemudian semua ini akan dimasukkan ke dalam database. Kemudian yang terakhir ada use case diagram. Use case diagram itu maksudnya siapa bisa melakukan apa. Contoh sederhananya seperti itu. Kita buat dulu di sini diagramnya. Nah, di sini use case diagramnya udah jadi. Jadi di sini ada 3 aktor. Yang pertama ada admin, terus user yang sudah login, dan user yang belum login. Admin ini pertama dia melakukan validasi input, validasi login agar dia dapat dikenali sebagai admin. Nah, setelah dia dikenali sebagai admin, dia juga bisa include CRUD ini tadi, yang kelola produk, user, tim, pesanan, dan pembayaran ini menginclude CRUD ini, karena dia sebagai admin yang bisa mengelola semuanya seperti pada aturan-aturan di yang tertulis di sini. Kemudian di sini ada user yang udah login.
user yang sudah login bisa melihat produk dan katalog, dan juga bisa membuat pesanan, bisa melihat status pesanan. Dan user yang belum login, dia di sini hanya bisa melihat produk dan katalog. Semisal user yang belum login ini membuat pesanan, biasanya di sebuah website atau aplikasi, dia otomatis langsung diarahkan ke halaman login atau ke redirect ke halaman login. Terakhir, kita di sini membuat use case description. Di sini saya sudah buat karena saya buatnya di Windows. Di sini saya recordnya di Linux. Saya nggak tahu kenapa kalau di Windows saya nge-record suara saya nggak kerekam. Saya bingung kenapa. Makanya saya recordnya di Linux. Di sini saya membuat dua use case description. Yang pertama ada login admin dan admin menambahkan produk baru. Nah, di sini nama use case-nya yaitu login admin, aktornya admin, deskripsinya memverifikasi identitas admin sebelum mengakses ke dashboard admin. Di sini precondition itu kondisi awal yang harus dipenuhi agar sistemnya bisa berjalan. Precondition itu admin memiliki username dan password yang valid dan sistem dalam keadaan aktif. Di sini trigger, maksud dari trigger itu pemicunya admin membuka halaman login dan memasukkan akun. Typical course of event itu alur normalnya. Alurnya di sini aktor atau si admin, pertama admin membuka halaman login, terus respon sistemnya meminta memasukkan akun, terus si admin memasukkan username dan password, kemudian si sistem memvalidasi username dan password ini. Setelah divalidasi, kalau itu benar, si sistem menampilkan atau mengarahkan langsung ke dalam dashboard admin. Terus yang kedua, di sini ada menambahkan produk. Use case-nya nambahin produk, aktornya admin juga, deskripsinya admin yang menambahkan produk PVC baru. Preconditionnya, statement awalnya, kondisi awalnya, admin ini harus sudah login. Produk yang ditambahkan belum ada dalam sistem. Terus triggernya, admin memilih menu tambah produk. Jadi triggernya, si admin harus memencet tombol tambah produk di aplikasinya. Kemudian alurnya, di sini aktornya si adminnya, admin mengeklik tambah produk baru. Kemudian respon sistemnya, si sistem menampilkan from input produk. Terus admin mengisi data produk, yaitu ID-nya di sini unik atau unique, karena di aturan sistem tadi di sini harus ID-nya unik. Kemudian si sistem menyimpan produk ke database setelah admin mengisi form input produk. Setelah si sistem memasukkan produknya ke dalam database, si sistem bakal menampilkan notifikasi data berhasil ditambahkan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.